Lalu, di Islam tidak ada pensiun. Laki-laki mana yang bilang di Islam tidak ada pensiun, tidak mau uang pensiun. Laki-laki mana yang berkata tentang mobilnya, di Islam tidak ada asuransi, tidak akan mengasuransikan mobil, tidak boleh. Karena asuransi dulu pernah jadi topik yang sangat diperdebatkan. Siapa yang benar-benar mengatakan itu? Laki-laki tidak punya hak untuk berkata, naskah tidak ada dalam Islam, saya tidak mau membayar naskah. Kalau saja perempuan muslim sepanjang sejarah punya keberanian seperti Haswe, punya keteguhan seperti Haswe, mungkin banyak masalah lain juga sudah bisa diselesaikan. Ketika Haswe menunjukkan keteguhan ini, turunlah surah Mujadilah dan turun dengan ayat, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang berdebat denganmu tentang suaminya. Bahkan, jika kita melihat riwayat-riwayat hadis yang menceritakan peristiwa ini, kita melihat bahwa Haswe melengkapi sisi maskulinitas yang kurang dari Nabi. Bagaimana riwayat-riwayat itu melengkapinya? Istanbul. Salam untuk semua dari Okulu. Pemirsa terhormat, kita bahas ayat-ayat tentang perempuan dalam Al-Quran. Tamu kita Dr. Hidayat Sefkatli Tuksal. Selamat datang, Bu Doktor. Terima kasih. Bagaimana kabar Anda? Alhamdulillah baik. Semoga Allah selalu memberkahi Anda, Bu Doktor. Kami ingin membahas ayat tentang perempuan dalam Al-Quran dan membicarakan keseimbangan laki-laki dan perempuan dalam konteks Al-Quran. Di episode sebelumnya, kami sudah membahas bersama Anda tentang riwayat-riwayat yang merugikan perempuan dan bagaimana ayat-ayat Al-Quran justru memberikan kekuatan kepada perempuan. Sekarang, jika kita melihat ke masa kini, meskipun ayat-ayat yang turun pada masa itu tampak memberikan kekuatan kepada perempuan sesuai dengan kondisi zaman tersebut, bagaimana pengaruhnya terhadap perempuan saat ini dan bagaimana seharusnya kita memandangnya? Sekarang, secara umum kita bisa melihatnya seperti ini. Dalam Al-Quran, selalu ada gagasan untuk memperkuat perempuan, anak yatim, mereka yang secara ekonomi kurang mampu, dan para budak. Jadi, bukan hanya ditujukan kepada perempuan saja. Artinya, dalam masyarakat selalu ada kelompok yang diuntungkan. Kelompok yang diuntungkan ini, dengan berperang atau menghasilkan nilai ekonomi, mereka mengatur masyarakat dan juga seharusnya menyediakan hasil atau uang yang mereka peroleh untuk melayani kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Secara umum, masyarakat memang berjalan seperti ini. Namun, konsep yang kita sebut sebagai penindasan muncul seperti ini. Kelompok yang diuntungkan ini tidak menjalankan tanggung jawabnya. Mereka selalu menggunakan keuntungannya untuk kepentingan sendiri dan mengeksploitasi orang lain. Umumnya, jika kita melihat ayat-ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perempuan, budak, orang miskin, yatim piatu, yaitu kelompok yang kurang beruntung pada masa itu, kita melihat adanya sistem eksploitasi dan penindasan seperti ini, atau adanya praktik-praktik penindasan tersebut. Berbagai hal atau tugas, baik secara sistem maupun pribadi, diberikan untuk memperbaiki hal-hal ini. Misalnya, apa yang dimaksud dengan sistem? Contohnya adalah zakat atau infak. Masalah tolong-menolong hampir dijadikan sebagai sesuatu yang bersifat sistemik. Khususnya pada masa Madinah, bahkan setelah wafatnya Nabi Muhammad, pada masa kekhalifahan Abu Bakar, beberapa kabilah menolak membayar zakat dan terhadap mereka dilakukan peperangan. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya hal ini. Namun, setelah negara menjadi makmur dan semua orang telah mencapai kesejahteraan, sistem pemberian tunjangan pribadi membuat zakat, misalnya, kehilangan pentingnya pada masa itu. Namun hari ini, zakat masih tetap menjadi bentuk bantuan dan solidaritas yang penting serta terus memainkan peran di masyarakat. Sekarang,
ada mekanisme-mekanisme seperti ini. Untuk perempuan juga ada mekanisme-mekanisme seperti ini. Pemuatan ekonomi perempuan melalui warisan atau mahar, atau penghapusan serta pencelaan terhadap praktik-praktik yang menindas perempuan dengan mengatur perceraian dan pernikahan. Shame. Dianjurkannya perilaku yang lebih berbudi luhur dan murah hati dalam hubungan dengan perempuan seperti ini. Tidak ada yang membahas ini, ada ayat-ayat dalam Al-Quran seperti ini. Misalnya, laki-laki berniat menikahi perempuan. Dia menetapkan mahar untuknya. Saat menikah denganmu, aku akan memberi ini, tapi dia membatalkan niatnya. Allah Ta'ala ingin sebagian mahar diberikan dengan rela hati, walau mereka tidak menikah. Kalau kita lihat hubungan antara laki-laki dan perempuan, secara umum laki-laki adalah pihak yang lebih kuat secara ekonomi dan yang mengatur hubungan ini dalam sistem yang didominasi laki-laki. Artinya, urusan menikah dan bercerai biasanya dikendalikan oleh pihak laki-laki. Karena situasi seperti ini, selalu dianjurkan untuk memberikan dengan kerelaan hati, dengan murah hati, bahkan memberikan lebih dari haknya, jadi bukan hanya adil, tapi berperilaku di atas keadilan. Misalnya, bahkan jika seorang laki-laki tidak menyukai istrinya, ada anjuran seperti ini dalam Al-Quran. Artinya, mungkin Anda tidak menyukai pasangan Anda, tapi Allah bisa saja menjadikan dia baik untuk Anda. Jadi, bahkan ada anjuran-anjuran seperti ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, diperlakukan dengan kemurahan hati dan ketulusan, jadi menunjukkan sikap yang bahkan melampaui keadilan. Sekarang, kalau kita lihat ke masa kini, tentu saja sistemnya sudah berubah. Misalnya, mahar pada masa Nabi Muhammad adalah sesuatu yang sangat penting, meskipun kemudian ada upaya untuk menganggapnya tidak penting. Seperti cincin besi atau membaca satu surat dari Al-Quran dianggap sebagai mahar, tapi perempuan pada masa itu menentang hal tersebut. Misalnya, ada seorang perempuan yang menentang fatwa Umar bin Khattab. Dia berkata, "Wahai Umar, bagaimana bisa kamu mengatakan hal seperti itu?" Kenapa? Karena perempuan tidak punya kekuatan ekonomi lain selain warisan dan mahar. Oleh karena itu, para ahli fikih bersikap lebih realistis dalam hal ini. Dan mengenai mahar, misalnya, siapa, perempuan mana yang berhak mendapat mahar dan berapa banyak, kalau mahar tidak dibicarakan, berapa besar mahar untuk perempuan yang tidak disebutkan maharnya, kapan mahar diberikan. Jika tidak diberikan saat menikah, itu wajib dibayar saat bercerai. Jadi, ini utang bagi laki-laki. Dalam pernikahan modern, mahar sering tidak dibahas. Jika mahar tidak dibahas, berlaku mahar setara, mehri misil. Artinya, bukan berarti perempuan tidak punya hak atas mahar. Laki-laki harus membayar mahar kepada perempuan sesuai dengan mahar yang diterima oleh perempuan setara. Misalnya laki-laki jarang bicara mahar, tapi sering bicara nafkah. Kenapa? Itu tidak ada dalam Islam. Tapi pensiun juga tidak. Adakah laki-laki yang berkata, pensiun tidak ada dalam Islam, jadi saya tidak mau menerima uang pensiun? Adakah laki-laki berkata tentang mobilnya, asuransi bukan Islam saya, tak asuransikan mobil saya? Itu tidak mungkin, karena asuransi dulu juga pernah menjadi topik yang sangat diperdebatkan. Siapa yang benar-benar mengatakan hal itu? Jadi, laki-laki yang menerima uang pensiun dari negara, yang menikmati sistem negara kesejahteraan sosial, tidak punya hak untuk berkata, nafkah tidak ada dalam Islam, jadi saya tidak mau membayar nafkah. Guruku tak anggap apapun sebagai keuntungan dalam Islam. Mereka tidak akan melepaskannya, tentu saja. Ya, mereka baru meninggalkannya kalau merasa itu merugikan. Jadi, kalau kita melihat Al-Quran hari ini, kita tidak melihat adanya upaya untuk mencapai ideal kesetaraan laki-laki dan perempuan seperti yang kita pahami sekarang. Kenapa begitu? Karena ideal kesetaraan itu sendiri baru mulai dibicarakan dan diperdebatkan pada abad ke-18. Dan saat itu pun, pembahasannya masih sangat mentah. Seiring waktu, hal ini menjadi lebih matang.
Pada masa itu, hal seperti ini bahkan belum terpikirkan. Memang tidak ada juga yang benar-benar menuntut hal seperti itu. Tapi soal keadilan dan ketulusan hati yang berada di atas keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan jauh lebih menentukan jika kita melihat pada Al-Quran. Sayangnya kita meninggalkan ketulusan hati, keadilan pun tak ada lagi. Sistem ini sekarang berjalan dengan cara yang tidak adil. Pak Ustaz, kita sering melihat ayat-ayat tentang perempuan kebanyakan ditujukan kepada laki-laki. Misalnya seperti, katakanlah kepada istri-istrimu. Kita juga melihat beberapa masalah perempuan dijelaskan melalui laki-laki. Apa alasannya? Ayat-ayat itu tidak langsung ditujukan kepada perempuan, seakan laki-laki yang harus menyampaikan dan menyelesaikan masalah itu. Bagaimana seharusnya kita memahami hal ini? Seperti yang Anda katakan juga, memang sebagian masalah itu adalah masalah yang ditimbulkan oleh laki-laki dan akan selesai jika laki-laki memperbaiki sikap mereka sendiri. Masalah-masalah ini biasanya diangkat oleh laki-laki, jadi hal-hal inilah yang menjadi isu aktual pada masa itu. Misalnya, suaminya pergi berperang, gugur sebagai syahid, dan istrinya menjadi miskin. Ada seorang perempuan yang tidak punya uang dan tidak berdaya. Jadi, ini adalah salah satu masalah pada masa itu. Atau, misalnya, seorang laki-laki yang memaksa atau memfitnah istrinya saat menceraikannya untuk mengambil kembali mahar yang sudah diberikan. Karena dia butuh uang itu. Masalah-masalah seperti ini, atau masalah naskah, masalah di antara para perempuan, misalnya di antara istri-istri Nabi, atau masalah-masalah yang dihadapi Nabi sendiri. Jadi, semua ini terjadi di masyarakat kecil pada masa itu jumlah mereka juga tidak banyak. Saat ada peristiwa, semua orang tahu dan itu jadi isu aktual di masyarakat. Ini bisa sampai ke Nabi dengan berbagai cara, atau karena terlalu banyak dibicarakan dan diperdebatkan, jadi tidak semua kasus waktunya sama. Misalnya, dalam peristiwa fitnah terhadap Aisyah setelah tuduhan itu muncul, cukup lama waktu yang berlalu. Turunnya surah An-Nur dan penjelasan bahwa itu adalah fitnah. Tapi misalnya, ketika Haulah mengadu kepada Nabi tentang suaminya, masalahnya bisa selesai hanya dalam beberapa jam. Wahyu turun, surah Al-Mujadilah turun, dan masalahnya pun selesai. Pada akhirnya, baik yang mengajukan masalah ini adalah perempuan maupun laki-laki, karena umumnya masalah ini berasal dari laki-laki dan laki-laki yang harus memperbaiki sikap mereka, maka ayat-ayat seperti ini biasanya turun ditujukan kepada laki-laki. Tapi ada juga ayat-ayat yang turun khusus untuk perempuan. Atau, meskipun sebuah ayat turun ditujukan kepada laki-laki, bukan berarti itu tidak berkaitan dengan perempuan, biasanya kedua belah pihak juga ikut terlibat. Namun seperti yang saya bilang tadi, jadi siapa yang sebenarnya memegang inisiatif dalam masalah itu, ayat-ayat tersebut lebih banyak ditujukan kepadanya. Bisakah kita membahas surah Al-Mujadilah ini lebih dalam lagi, Pak Ustaz? Kalau kita membaca ini dalam konteks posisi perempuan dalam Al-Quran, bagaimana seharusnya kita memandang hak-hak yang diberikan kepada seorang perempuan pada masa itu atau perjuangan yang dia lakukan? Menurut Anda? Menurut saya, ini hal yang sangat penting. Jadi, para ulama kita zaman dulu ada beberapa surah yang mereka tidak ingin dibacakan kepada perempuan. Salah satunya misalnya adalah surah Yusuf. Kenapa? Karena di sini ada seorang perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Jadi, ada kisah cinta di situ. Mereka berpikir ini bisa berdampak buruk pada perempuan. Mereka bilang jangan bacakan surah Yusuf kepada perempuan karena bisa jadi contoh yang buruk bagi mereka dan semacamnya. Mungkin juga, meskipun saya tidak tahu pasti, surah Mujadalah bisa saja termasuk dalam daftar hitam mereka. Karena dalam surah Mujadalah, di sebuah rumah tangga yang poligami, suami marah kepada salah satu istrinya dan berkata, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Pada masa itu adalah sumpah yang tidak bisa ditarik kembali. Dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa, maksudnya
tidak ada solusi untuk ini. Tidak lagi jadi istrinya. Ya, sumpah itu, dia menjadikan istrinya bukan istrinya lagi. Dia menjauhkannya. Tapi perempuan itu tidak menjadi janda, ya. Dia belum menikah. Statusnya jadi tidak jelas. Di dalam rumah, situasinya jadi menggantung. Tapi tentu saja, si laki-laki juga akhirnya menyesal setelah beberapa waktu. Namun, karena ini adalah sumpah yang tidak bisa ditarik kembali, tegas, mereka jadi tidak tahu harus berbuat apa. Dia tak bisa pergi dan menceritakannya kepada Nabi Muhammad. Istrinya yang akhirnya pergi dan menceritakan kepada Nabi Muhammad. Sekarang, Nabi Muhammad pada masa itu juga, karena berada di bawah pengaruh hal seperti ini, beliau juga pada akhirnya adalah seseorang yang tumbuh dalam budaya itu, jadi beliau pun tidak melihat adanya solusi. Beliau menganggap ini sebagai sumpah yang sangat mengikat dan berkata kepada Haflah, "Aku, tidak bisa melihat solusi untukmu." Namun tentu saja, karena Haflah sangat tersakiti oleh hal ini, dia pun berkata, maksudnya dia berdebat dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi. Kita tidak tahu persis apa yang dia katakan. Ada riwayat yang berbeda, tapi pada akhirnya yang dia katakan adalah ini. Jadi dia tidak berkata seperti ini. Hari ini perempuan zaman sekarang diharapkan, kalau Nabi Muhammad masih hidup, saya datang menceritakan masalah saya, lalu beliau berkata, aku tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Begini, kamu harus menjalani hidupmu seperti ini. Kalau beliau berkata begitu, kita akan menundukkan kepala. Ya Rasulullah, tentu saja engkau yang paling tahu. Lalu, ya, kita diharapkan untuk berbalik dan pergi. Khusus. Tapi Haswe tidak melakukan itu dan dia juga tidak disalahkan karena tidak melakukannya. Haswe berkata, tidak, katanya, kalau begitu saya akan duduk di sini, katanya, dan saya tidak akan pergi sampai masalah saya selesai. Sekarang, jika perempuan muslim sepanjang sejarah memiliki keberanian seperti Haswe, memiliki keteguhan seperti Haswe, mungkin banyak masalah lain juga sudah bisa diselesaikan. Ketika Haswe menunjukkan keteguhan ini, surah Mujadilah pun turun dan turun dengan cara seperti ini. Allah telah mendengar ucapan perempuan yang berdebat denganmu tentang suaminya. Ini adalah hal yang sangat penting. Sekarang, baik dalam contoh peristiwa yang dialami oleh Siti Aisyah maupun dalam contoh Haswe, kita melihat hal ini. Misalnya, Siti Aisyah juga berkata, aku tahu bahwa aku tidak bersalah, tapi aku sama sekali tidak menyangka akan turun ayat tentang diriku. Aku pikir Nabi akan bermimpi dan melihatnya. Aku tak menyangka akan ada ayat tentang diriku. Para perempuan tidak mengharapkan ini, tapi hal seperti ini memang terjadi. Karena itu, proses ini membuat perempuan jadi subjek. Meskipun Siti Aisyah sebenarnya mengalami ketidakadilan yang cukup besar dalam peristiwa ia keluar dari situasi itu dengan bersih, suci, dan menjadi pribadi yang mandiri. Begitu juga, Haflah adalah subjek utama dalam kisah ini. Islam adalah sistem yang memberikan izin untuk hal ini. Misalnya, waktu saya masih muda dan bahkan sekarang pun saya masih melihatnya. Undangan pernikahan dicetak, nama ibu tidak ada, atau nama pengantin perempuan tidak dicantumkan. Katanya, ini karena pemahaman tentang privasi dalam Islam, jadi nama perempuan tidak boleh disebutkan di sana. Bagaimana bisa seperti itu? Kalau begitu, dari mana kita tahu nama Siti Hadijah? Dari mana kita tahu nama Siti Aisyah atau Haulah? Nama-nama perempuan ini ada di semua kitab kita. Itu tidak melanggar privasi. Tapi hari ini mencantumkan nama pengantin perempuan atau nama ibu pengantin perempuan dianggap melanggar privasi. Ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan seberapa jauh kita telah berubah. Seperti lebih loyal dari raja itu sendiri atau lebih religius dari Allah, menjadi lebih muslim daripada Allah inginkan. Padahal ini bukan sesuatu yang diinginkan Allah. Ini adalah sesuatu yang dalam Al-Quran Allah mengkritik para penganut agama lain karena hal seperti ini. Maksudnya, berlebihan dalam agama melampaui batas dalam beragama.
Misalnya, Allah mengkritik orang Kristen meskipun Allah tidak melarang seksualitas. Mereka justru mengharamkannya untuk diri mereka sendiri demi bisa beribadah lebih baik. Mereka disebut sebagai orang-orang yang berlebihan. Seperti itulah menginginkan sesuatu atas nama Allah padahal Allah sendiri tidak menginginkannya. Misalnya, hal yang sangat sederhana, soal tirai. Ayat tentang berbicara dari balik tirai ketika istri-istri Nabi berbicara dengan seseorang, itu hanya berlaku khusus untuk mereka. Kenapa? Karena pada masa itu, di rumah-rumah tidak ada pintu, yang ada hanya tirai. Orang-orang, maksudnya para sahabat, kadang tanpa berpikir langsung membuka tirai dan melihat ke dalam. Mereka diminta untuk tetap berada di balik tirai dan berbicara dari sana. Pertama, ini dilakukan demi kenyamanan para wanita. Kedua, mereka telah diumumkan sebagai ummatul muminin. Setelah wafatnya Nabi, mereka tidak akan menikah dengan siapapun lagi. Oleh karena itu, jika mereka terlalu akrab dengan laki-laki, hal itu bisa menimbulkan berbagai gosip, juga bisa menimbulkan urusan hati di antara mereka. Jadi ini dipikirkan sebagai sebuah langkah pencegahan. Padahal aturan ini sepenuhnya ditetapkan karena kondisi mereka dan secara jelas disebutkan dalam Al-Quran hanya berlaku untuk mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh para ulama kita? Jadi, kalau itu diperintahkan kepada mereka, berarti juga untuk perempuan mukmin lainnya. Ayo, tapi begini, maksudnya Allah juga bisa saja mengatakan hal itu, kan? Kenapa dia tidak mengatakannya? Jadi, kenapa kalian membebani diri sendiri dengan tugas seperti ini? Karena begini, ada satu hal. Maksudnya, ketika kalian menempatkan perempuan di balik tirai, laki-laki tidak serta-merta kehilangan perempuan. Karena di masyarakat pada masa itu ada perempuan budak. Jadi hanya perempuan merdeka saja yang berada di balik tirai. Tapi ruang publik laki-laki sudah dipenuhi oleh laki-laki dan perempuan budak. Maksudnya, mereka juga pergi bersenang-senang dengan perempuan budak, mendengarkan lagu, bahkan berpesta minuman. Entah bekerja atau melakukan pekerjaan lain. Jadi, laki-laki sebenarnya tidak kekurangan perempuan. Seperti yang sering dikatakan orang, pada masa aturan berpakaian sangat ketat, katanya perempuan tidak boleh di jalan, tidak boleh di sana, suaranya tidak boleh terdengar, jangan sampai mengganggu pikiran laki-laki yang bukan mahram. Padahal, bahkan di zaman Nabi, di negara Islam manapun, di masa manapun, jalanan tidak pernah tanpa perempuan. Laki-laki selalu bersama perempuan. Dan mereka juga selalu berbaur dengan budak perempuan, bahkan dengan perempuan yang lebih mudah mereka dekati. Mereka selalu menemukan cara untuk memuaskan hasrat mereka bagaimanapun juga. Tapi mereka justru berniat membatasi perempuan merdeka dengan menempatkannya di balik tirai. Ya, jadi sebuah aturan yang sebenarnya hanya berlaku untuk istri-istri Nabi malah digeneralisasi. Tapi tentu saja, pada masa itu hal ini bisa dilegitimasi dengan alasan kekayaan, status, atau keamanan. Jadi, akhirnya hal itu menjadi praktik yang umum. Tapi tentu saja, di masyarakat agraris atau pertanian, hal seperti itu tidak ada. Maksudnya, apakah perempuan desa hanya duduk di rumah saja? Perempuan desa sudah bekerja di ladang, di tanah, di kebun selama berabad-abad. Kehidupan seperti ini lebih dianggap cocok untuk perempuan kota yang lebih elit. Issues. Baik, Pak. Terakhir, jika kita membahas tentang kehidupan keluarga Nabi Muhammad, sikap beliau terhadap istri-istrinya, hari ini hal itu juga sering ditafsirkan dengan cara yang berbeda, sebagai struktur pernikahan yang sangat ideal, hubungan suami istri yang ideal, atau lebih tepatnya hubungan mereka. Seolah-olah ini adalah situasi yang didefinisikan dan dipandang seperti itu. Dalam konteks ini, bagaimana seharusnya kita memandangnya? Bagaimana sebaiknya kita menilai jaringan hubungan ini, pernikahan-pernikahan ini? Sebenarnya, seperti yang Anda tahu, dan semua orang juga tahu soal ini, Nabi Muhammad memiliki masa monogami yang panjang, dan meskipun ada berbagai riwayat tentang usia beliau, menurut Syiah misalnya, Khadijah, beliau tidak berusia 40 tahun. Beliau masih lajang, bukan janda misalnya. Tapi menurut sumber-sumber Sunni, dalam pernikahan Nabi Muhammad dengan Khadijah,
Sebenarnya yang menjadi kafam adalah Khadijah. Kenapa? Karena Khadijah lebih kuat dan lebih kaya daripada Nabi Muhammad. Usianya juga lebih matang. Pengalamannya juga lebih banyak dan statusnya di masyarakat saat itu lebih tinggi. Karena itu, Khadijahlah yang melamar Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita lihat hubungan mereka setelahnya, maksudnya hubungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah, kita bisa melihat jejak-jejak hal itu. Jadi, bukan seperti itu. Di situ, Khadijah bukan dalam posisi sebagai perempuan yang hanya patuh saja. Sebenarnya, dia lebih seperti perempuan yang mengarahkan dan mengatur. Namun, dalam pernikahan-pernikahan Nabi Muhammad setelah itu, beberapa di antaranya adalah pernikahan yang bersifat status sosial. Ada perempuan-perempuan yang tertawan yang memiliki status sosial tinggi. Mereka lebih memilih menikah dengan Nabi Muhammad daripada menikah dengan orang yang statusnya lebih rendah. Atau Nabi Muhammad sendiri yang mengajukan usulan seperti itu. Jadi, ini sedikit banyak berkaitan dengan hubungan antar kabilah atau mungkin juga untuk menyenangkan hati para perempuan tersebut. Sebagian dari mereka dinikahi oleh Nabi Muhammad, sebagian lagi oleh orang lain seperti halnya dengan Aisyah atau seperti halnya dengan Saudah. Artinya, beliau sendiri memang ingin menikahi perempuan-perempuan itu. Beberapa perempuan ingin menikah dengan Nabi Muhammad tapi tidak terwujud. Pada akhirnya, menurut pemahaman pernikahan pada masa itu, tidak ada masalah yang dilihat dalam pernikahan-pernikahan Nabi Muhammad. Jadi, dalam sistem poligami, beliau juga dengan status yang sudah sangat tinggi sebagai pemimpin, komandan, dan penyampai agama, lingkungan dan keluarganya pun semakin luas. Tentu saja, berusaha hidup bersama dengan begitu banyak istri, mengatur mereka, dan membuat hati mereka senang, Nabi Muhammad adalah seseorang yang bahkan lebih dari sekedar adil, berusaha menyenangkan hati para istrinya. Tapi di sini kita melihat bahwa beliau mengalami kesulitan. Kesulitan itu, istri-istrinya memang terbagi menjadi dua kubu. Mereka saling mencari-cari kesalahan satu sama lain atau saling mengadu. Maksudnya, mereka mengeluhkan sesuatu kepada Nabi Muhammad. Ada juga yang melibatkan Fatimah dalam urusan ini. Jadi, selalu ada suasana persaingan. Tentu saja, hal ini membuat Nabi Muhammad sedih. Pada akhirnya, kalian juga sudah tahu. Ada kisah tentang madu, tentang minuman madu. Atau kisah ini juga dijelaskan dengan cara lain dalam tafsir-tafsir. Intinya, sampai ada yang berusaha melakukan sesuatu di belakang Nabi Muhammad. Dan yang paling penting di sini adalah sikap Nabi Muhammad. Sekarang, Nabi Muhammad sebenarnya merasa sangat kecewa terhadap istri-istrinya yang terlibat dalam komplotan ini. Beliau sangat sedih, marah, tapi tidak memperlakukan mereka dengan kasar. Maksud saya, wow Tuan, bagaimana Anda bisa mengatakan kebohongan ini kepada saya? Beliau juga tidak berkata, bagaimana bisa kamu menuduhku seperti itu? Siapa kamu? Dan sebagainya. Apa yang beliau lakukan? Beliau menjauh dari rumah. Dalam satu hal, dia mengasingkan diri ke suatu tempat seperti pergola dan berhenti menemui semua istrinya. Tentu saja, ini menjadi peristiwa besar di Madinah. Bahkan, jika kita melihat riwayat hadis yang menceritakan peristiwa ini, kita melihat bahwa riwayat-riwayat tersebut menggambarkan Nabi Muhammad seolah-olah melengkapi sisi kelakiannya yang dianggap kurang. Bagaimana mereka melengkapinya? Sekarang, Hazrat Umar datang. Dia menampar Hazrat Hafizah. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Nabi seperti itu? Hazrat Abu Bakar akan datang. Dia menampar Hazrat Aisyah. Bagaimana bisa kamu memperlakukan Nabi seperti itu?
Ketika saya membaca riwayat-riwayat ini, saya tertawa. Maksud saya, Nabi sendiri tidak melakukan hal seperti itu, tapi rupanya ada hal-hal yang tidak mereka terima di hati mereka. Maksudnya, bagaimana mungkin para wanita ini bisa sebegitu beraninya? Nabi pun tidak menertibkan mereka, malah pergi menyendiri. Jadi, mari kita didik mereka dengan baik. Karena itu, di situ kekerasan mulai muncul. Pada akhirnya, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad, artinya, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Nabi pernah melakukan kekerasan fisik atau emosional terhadap istri-istrinya. Hanya dalam peristiwa ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sempat sedikit mempercayai fitnah yang ditujukan kepada Aisyah dan sedikit mengabaikannya. Dan Aisyah sendiri sudah memberikan jawabannya atas hal itu. Ketika surah An-Nur turun, orang tua Aisyah berkata, "Nak," kata mereka, "ucapkan terima kasih kepada Nabi." Lalu Aisyah menjawab, "Kenapa aku harus berterima kasih kepada Nabi? Beliau memang sudah percaya sejak awal." Ayat-ayat itu diturunkan oleh Allah. Yang membebaskanku dari tuduhan itu bukan Nabi, melainkan Allah. Sekarang, ini adalah kesadaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Aisyah. Padahal saat itu beliau masih muda. Jadi kalau kita simpulkan begini, artinya masalah-masalah yang ada di antara manusia saat ini juga pernah ada di antara orang-orang di sekitar Nabi pada masa itu. Karena mereka adalah para sahabat. Hanya karena mereka hidup bersama Nabi, bukan berarti mereka adalah orang-orang yang suci dan terbebas dari segala kekurangan. Bahkan, mungkin justru karena kekurangan mereka itulah ayat-ayat yang menjadi petunjuk bagi kita diturunkan. Kita harus melihatnya seperti itu. Artinya, dalam hubungan Nabi Muhammad dengan para perempuan, tidak ada kekerasan, tidak ada tekanan psikologis. Yang ada justru Nabi berusaha mengambil hati mereka, meminta pendapat mereka, dan hal ini juga didorong oleh Allah. Karena di surah ini, surah Al-Mumtahanah, Allah tidak berkata, "Hei, kamu ini laki-laki macam apa? Kamu bahkan tidak bisa memperbaiki istri-istrimu. Mereka malah mendominasi kamu. Apakah hal seperti ini terjadi? Tunjukkan kejantananmu." Tak begitu. Allah berkata, "Wahai Muhammad, kumpulkan istri-istrimu, sampaikan pada mereka. Jika ingin tetap bersamamu, lanjutkan. Jika tidak, lepaskan dengan baik, biarkan pergi." Khusus. Kita sering membahas ayat An-Nisa 34. Saat ada masalah pernikahan, biasanya orang bilang harus begini, harus begitu. Tapi lihat, dalam pernikahan Nabi Muhammad juga pernah ada masalah dan Allah jelas memberi saran di situ. Bicaralah dengan cara yang baik. Kalau mereka mau menerima, silakan tetap bersama. Tapi kalau tidak mau, ceraikan saja, biarkan mereka pergi. Jadi, itulah sebabnya di An-Nisa 34 kita selalu mengartikan badruhuhune sebagai memukul. Kenapa begitu? Karena hal ini sudah selalu disampaikan kepada kita sebagai tato sejak komentator pertama. Mungkin kita memahaminya seperti ini. Mungkin mereka memang ingin memahaminya seperti itu. Kalau kita bandingkan dengan contoh ini, lalu kenapa Allah harus mengatakan hal yang berbeda di An-Nisa 34 ketika berbicara kepada Nabi? Mungkin maksud yang disampaikan di sana juga, baiklah, kalau memang sudah tidak bisa rukun, biarkan saja mereka pergi, berpisahlah, tinggalkan para wanita itu. Pada akhirnya, kalau kita melihatnya seperti ini, hubungan antar manusia bisa dipandang jauh lebih beradab tanpa kekerasan dan melibatkan berbagai alternatif lain. Sayangnya, kalau kita lihat zaman sekarang, justru yang terjadi adalah sebaliknya. Jadi di sini, meskipun ada metode yang disarankan oleh Allah, jalan keluar yang dicoba dan diupayakan oleh Nabi kita, serta cara yang telah beliau lihat di sisi lain, masih ada laki-laki yang tidak mampu bercerai atau berpisah dengan baik dan justru berusaha mempertahankan hubungan itu dengan kekerasan yang masih terus terjadi hingga hari ini. Semoga contoh-contoh ini menjadi panduan bagi zaman sekarang dan membuka wawasan baru bagi para penonton kita. Terima kasih atas komentar berharga Anda, Pak Ustaz. Terima kasih. Pemirsa, kita bahas kesetaraan keadilan laki-laki perempuan dalam Al-Quran. Sampai jumpa, sehat bahagia.